Om Swastiastu, perkenalkan saya Ida Yude Widiani, dokter muda anestesi periode 4-17 Mei 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Apa itu CPR? CPR adalah prosedur emergensi dengan tujuan life saving yang dilakukan saat jantung berhenti berdetak. Melakukan CPR dengan segera dapat meningkatkan kemungkinan hidup 2 hingga 3 kali lipat pada pasien dengan cardiac arrest. Tujuan dari CPR itu sendiri adalah untuk mengembalikan dan mempertahankan napas dan sirkulasi untuk memberikan oksigen dan aliran darah ke jantung, otak, dan juga organ vital lainnya. Kapan CPR ini dilakukan? Yaitu jika tidak ditemukan adanya napas atau denyut nadi. Pada pasien yang kolaps mendadak, tidak sadar, trauma listrik, tenggelam, overdosis, dan juga exposure terhadap gas berbahaya. Nah, rantai kelangsungan hidup pada pasien dengan cardiac arrest dibagi menjadi 2, yaitu IHCA dan juga OHCA. IHCA atau in-hospital cardiac arrest biasanya di rumah sakit. Pasien-pasien dengan risiko tinggi mengalami cardiac arrest dilakukan pengawasan dan juga pencegahan secara dini. Apabila terjadi cardiac arrest di rumah sakit, maka dilakukan pengenalan dan pengaktifan sistem tanggapan darurat, lalu dilakukan CPR berkualitas tinggi secepat mungkin, dilakukan defibrilasi cepat, dan juga terakhir yaitu bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Lalu untuk pasien dengan OHCA atau out of hospital cardiac arrest, di mana biasanya tidak terdapat tenaga medis yang terlatih, hanya ada penolong yang tidak terlatih, biasanya dilakukan pengenalan dan pengaktifan sistem tanggapan darurat terlebih dahulu, lalu dilakukan CPR berkualitas tinggi secepatnya, dilakukan defibrilasi cepat hingga petugas medis datang ke lokasi pasien ditemukan. Lalu layanan medis darurat dasar dan lanjutan dilakukan apabila tenaga medis sudah datang. Lalu yang terakhir yaitu dilakukan bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung terhadap pasien. Untuk urutan tindakan CPR itu sendiri dapat menggunakan singkatan berupa DRS-CAB. Di mana yang pertama yaitu D, danger, untuk menilai keamanan lingkungan bagi pasien dan juga penolong. Lalu yang kedua R, response, yaitu memeriksa respon pasien. Lalu S, shout, untuk memanggil bantuan terdekat. Lalu C, circulation, lakukan pemeriksaan denyut nadi, apabila tidak ada dilakukan kompresi dada. Lalu A, airway, pemeriksaan jalan napas, apakah ada obstruksi atau tidak, dan juga yang terakhir B, breathing, dilakukan melalui look, listen, feel, apakah napas pasien spontan atau tidak. Untuk danger, yaitu untuk menilai keamanan lingkungan sekitar bagi pasien dan juga penolong. Dapat dilakukan pemindahan pasien apabila dibutuhkan. Misalnya saja pasien ditemukan tergeletak di tengah jalan, maka pasien dapat dipindahkan ke pinggir jalan untuk menghindari pasien tertabrak, pasien dan juga penolong tertabrak oleh kendaraan yang lewat. Lalu yang kedua response, yaitu memeriksa pasien dengan memanggil, menepuk, dan juga memberi rangsang nyeri kepada pasien. Apakah pasien memberi respon atau tidak? Apabila pasien tidak memberi respon, maka dapat dilakukan shout, yaitu memanggil bantuan terdekat. Apabila terjadi cardiac arrest terjadi di rumah sakit, dapat dilakukan pengaktifan tim resusitasi jantung paru. Namun apabila terjadi di luar rumah sakit, dapat dilakukan dengan meminta orang lain menelpon ambulans dan juga mengambil AED. Lalu circulation dilakukan dengan pemeriksaan denyut nadi karotis pasien. Apabila denyut tidak ada, dapat dilakukan kompresi dada. Urutan CAB ini dilakukan hanya jika ada satu penolong.
Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penundaan pada kompresi dada pertama, dikarenakan kompresi dada ini sangat penting dilakukan secepat mungkin pada pasien dengan cardiac arrest. Namun, apabila ada lebih dari satu penolong, ABC, airway breathing circulation, dapat dilakukan secara simultan. Lalu, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, apabila pemeriksaan denyut nadi karotis pasien tidak ada, maka dilakukan kompresi dada. Nah, kompresi dada ini sebaiknya dilakukan dengan kompresi dada yang berkualitas tinggi, yaitu kecepatan dan kedalaman memadai, adanya recoil dada sepenuhnya setelah setiap kompresi, meminimalkan gangguan dalam kompresi, dan juga mencegah ventilasi yang berlebihan terhadap pasien. Untuk kompresi dada berkualitas tinggi, penempatan tangan sebaiknya dilakukan bahu dan lengan tegak lurus dengan dada pasien, dengan dua tangan berada di separuh bagian bawah tulang dada atau sternum. Seperti yang terlihat pada gambar, terlihat bahu dan lengan tegak lurus dengan dada pasien, dan juga dua tangan berada di separuh bagian bawah tulang dada. Lalu ventilasi pada pasien harus cukup dengan pemberian 2 napas buatan setelah 30 kompresi. Setiap napas buatan diberikan lebih dari 1 detik, dan setiap kali napas buatan diberikan dada harus terangkat. Tidak boleh memberi ventilasi yang berlebihan, di mana terlalu banyak napas buatan atau kekuatan napas buatan yang terlalu berlebihan. Lalu untuk kecepatan kompresi dada dilakukan sebanyak 100-120 kali per menit, di mana jumlah kompresi dada yang diberikan per menit adalah faktor penentu utama kondisi ROSC atau Return of Spontaneous Circulation, dan juga kelangsungan hidup dengan fungsi neurologis yang baik. Lalu untuk kedalaman kompresi dada, sebaiknya minimum 2 inci atau 5 cm, dengan tetap menghindari kedalaman kompresi dada yang berlebihan, atau lebih dari 2,4 inci atau 6 cm. Hal ini dikarenakan ada penelitian yang menyebutkan bahwa apabila kompresi dada dilakukan terlalu dalam, maka dapat menimbulkan cedera terhadap pasien namun tidak mengancam nyawa. Lalu, kompresi dada yang berkualitas tinggi juga memperhitungkan adanya recoil, di mana recoil ini berfungsi untuk membiarkan venous return agar darah dapat kembali ke jantung sebelum dipompa kembali melalui kompresi dada. Di mana pada recoil ini penolong harus memberikan recoil penuh setelah setiap kali sehabis kompresi. Penolong tidak boleh bertumpu di atas dada di antara kompresi yang dilakukan. Lalu untuk jeda yang diberikan pada saat kompresi dada itu harus diminimalisir. Penolong tidak boleh menghentikan kompresi lebih dari 10 detik. Pada CPR dikenal istilah CPR hands only atau CPR hanya kompresi, di mana penolong yang tidak terlatih diharuskan untuk memberikan CPR hanya kompresi atau CPR hands only dengan atau tanpa panduan dari operator. Kompresi dada yang diberikan dengan napas buatan hanya dilakukan oleh penolong yang sudah terlatih. Hal tersebut dikarenakan oleh CPR hanya kompresi atau CPR hands only ini mudah untuk dilakukan oleh penolong yang tidak terlatih dan dapat dipandu secara lebih efektif oleh operator melalui telepon. Lalu bagaimana dengan tingkat kelangsungan hidup dari CPR hands only ini? Melalui penelitian ditemukan bahwa tingkat kelangsungan hidup dari CPR hands only maupun CPR dengan diberikan napas buatan adalah sama. Yang membedakan adalah CPR itu harus diberikan sesegera mungkin untuk meningkatkan kelangsungan hidup dari pasien serangan jantung dewasa. Lalu airway.
Pastikan jalan napas pasien bebas tanpa obstruksi. Bila ada obstruksi, segera keluarkan obstruksi tersebut. Apabila obstruksi berupa benda padat, dapat disingkirkan atau diambil dengan jari atau finger swab. Apabila obstruksi berupa benda cair, miringkan pasien atau gunakan suction apabila di rumah sakit. Dapat dilakukan head tilt chin lift pada pasien tanpa kecurigaan adanya trauma servikal. Namun pada pasien dengan ada kecurigaan trauma servikal dapat dilakukan jaw thrust untuk melapangkan jalan napas pasien. Lalu breathing, dilakukan pemeriksaan napas dengan look, listen, feel. Look, lihat apakah dada pasien mengembang saat bernapas. Listen, apakah terdengar ada bunyi hembusan napas. Dan juga feel, apakah terasa hembusan napas pasien. Bila normal, posisikan pasien ke posisi recovery, lanjutkan observasi. Namun apabila napas spontan tidak ada atau terganggu dengan jalan napas yang bebas, lanjutkan pemberian kompresi dada. Berikut merupakan algoritma serangan jantung pada orang dewasa berdasarkan guideline AHA 2015. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, amankan lokasi kejadian untuk menghindarkan pasien dan penolong dari bahaya atau danger. Lalu respons, korban tidak menunjukkan reaksi. Lalu shout, teriaklah untuk mendapatkan pertolongan terdekat. Aktifkan sistem tanggapan darurat melalui perangkat bergerak jika tersedia. Lalu ambil AED dan peralatan gawat darurat atau minta seseorang untuk melakukannya. Lalu perhatikan apakah napas terhenti atau tersengal dan periksa denyut nadi. Kedua hal ini dilakukan secara bersamaan. Apakah denyut benar-benar tidak terasa atau terasa dalam 10 detik. Apabila pasien bernapas normal dan ada denyut, pantau hingga tenaga medis terlatih tiba. Namun apabila pasien bernapas tidak normal namun ada denyut, berikan napas buatan terhadap pasien dengan satu napas setiap 5-6 detik atau frekuensi napas 10-12 napas buatan per menit. Apabila napas terhenti atau tersengal dan tidak ada denyut nadi, dilanjutkan dengan CPR. Dimulai dengan siklus 30 kompresi dan 2 napas buatan. Lalu gunakan AED segera setelah AED tersedia. Apabila AED telah tersedia, lalu AED akan memeriksa ritme detak jantung pasien. Apakah ritme detak jantung pasien itu shockable atau unshockable. Apabila shockable, terapkan 1 kali kejut. Segera setelah kejut tersebut, lanjutkan dengan CPR kurang lebih selama 2 menit. Hingga AED memperbolehkan pemeriksaan ritme kembali. Lakukan hingga tenaga ALS mengambil alih atau korban mulai bergerak. Lalu apabila ritme denyut jantung unshockable, segera lakukan CPR kembali kurang lebih selama 2 menit hingga AED memperbolehkan pemeriksaan ritme denyut jantung kembali. Lanjutkan hingga tenaga ALS mengambil alih atau korban mulai bergerak. Kapan penghentian CPR dapat dilakukan? Yaitu yang pertama apabila adanya tanda-tanda kembalinya kehidupan pada pasien. Lalu yang kedua, apabila tenaga kesehatan telah datang atau CPR diambil alih oleh orang lain. Lalu yang ketiga, apabila pasien dinyatakan meninggal oleh tenaga ahli. Dan juga CPR dapat dihentikan apabila penolong lelah sehingga CPR tidak mungkin untuk dilanjutkan. Michael Sire said, "The most common reason many people die from cardiac arrest is because no one nearby knew CPR, or if they did know it, but they didn't actually do it." Jadi
ada baiknya kita mempelajari CPR dengan baik sehingga kita dapat menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan di masa yang akan datang. And remember, CPR saves lives. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan juga perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.